Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Luar biasa hadirat urapan dan kuasa-Mu yang kami nikmati setiap waktu sampai hari ini. Nyata Kristus dalam hidup kami. Kami bersyukur kami dipilih dari sekian banyak orang dan kami ditetapkan menjadi penyembah pemuji Tuhan. Amen. Karena kami tahu Tuhan sedang terus membawa orang-orang yang memuji menyembah Dia masuk dalam hadiratnya untuk menikmati kerajaannya. Karena kami yakin kerajaan Tuhan ada bersama-sama kami. Dan kerajaan itu yang akan terus mengcover kami. Sehingga kerajaan dunia bisa tergoncangkan, tapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Kami tetap tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Urapi kami semua dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus dari takhta-Mu membakar kami. Hati kami bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami terus berkobar, menyala, menyambar. Tetap radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Tetap maju di dalam Yesus. Karena kami tahu di dalam Yesus kami hidup. Di dalam Yesus kami dijagai, dipelihara. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Langit berlalu, bumi berlalu, sabdanya tinggal tetap. Firman-Nya tidak akan berlalu sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dalam perlindungan-Mu Yesus. Tidak ada yang mengganggu kami dalam pesta domba Allah. Dan juga semua yang hadir dalam kontrol Tuhan. Tidak ada satupun yang sakit. Semua kondisi sehat. Kalau ada mereka datang dengan sakit penyakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Terlebih terusus mereka-mereka yang mungkin membawa virus atau coronavirus, mati di dalam nama Yesus. Orangnya tetap hidup, virusnya yang mati. Oh, kami tidak mau orangnya yang mati, virusnya yang hidup. Tapi harus virusnya yang mati, orangnya tetap menyembah memuji Tuhan di tempat ini. Roh Kudus ambil alih semuanya, supaya kebenaran firman ini memberikan kepada kami pemahaman yang lebih dalam lagi. Sehingga kami tidak terkalahkan oleh iblis, tidak terkalahkan oleh setan. Karena memang kami adalah anak-anak Tuhan yang menang lebih daripada pemenang. Dan itu tidak akan bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Karena itu adalah janji Tuhan. Dan tidak ada siapapun dan apapun yang lebih tinggi kuasanya untuk bisa membatalkan janji Tuhan. Janji Tuhan tetap janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan orang percaya. Biar kemuliaan-Mu nampak di wajahku, ada wibawa-Mu. Gerak-gerikku semuanya Tuhan Yesus membuat mereka boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, semua kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang semangat.
tetap semangat. Haleluya. Semua kameramen tetap semangat. Haleluya. Yang OHP semangat. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Salam, salam. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa saudara, ya. Kami sibuk sekali terus pelayanan dari Senin sampai Sabtu, sehingga kemarin saya tidak bisa layan muda-mudi. Saya serahkan sama ibu dan saya tergeletak di kamar tidur. Dan setelah ada khotbah, saya bangun dan saya lihat ibu sedang khotbah dan penuh urapan, tapi suara mic-nya yang saya dengar kurang bagus, dap gitu. Harusnya Pak Hendri ambil alih ya, ikut bantu dulu di muda-mudi ini sebelum ada personil yang dikirim Tuhan dari kerajaannya. Ya, jadi semua kita bantu supaya muda-mudi ini maju. Haleluya, haleluya. Dan saya bahagia kali melihat mereka kemarin latihan. Wah, luar biasa. Sambil latihan ada yang dada-dada, dia tahu di sana ada CCTV. Haleluya, luar biasa. Luar biasa ya. Iya, Catherine ya, luar biasa. Iya, luar biasa. Saya bangga ya. Jadi anak-anak saudara kalau mau terpelihara ditaruh di gereja. Haleluya. Biarlah mereka pulang jam 1 pagi, jam 5 pagi, yang penting di gereja. Ngapain mereka pulang jam 9 malam tapi dari kafe? Buat apa? Mendingan pulang jam 4 pagi tapi dari gereja. Oke? Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya terlambat pulang, telepon langsung ketua muda-mudinya, ya, saudara kita Randy. Haleluya. Jadi minta ada yang bunyi-bunyi itu. Haleluya. Mungkin mau transfer duit ya. Haleluya. Nanti kita bagi 2. Haleluya. Luar biasa. Gereja ini luar biasa, transfer duit terus semua pakai banking. Haleluya. Dahsyat ajaib. Haleluya. Asal jangan lagi hutang gitu. Ya, itu kita tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman ini, mari kita saksikan bagaimana kondisi seorang ibu ini ya. Kita akan saksikan bagaimana iblis bekerja dengan begitu licik. Mungkin dia dulu pernah main-mainnya seperti itu. Nah, di dalam tubuhnya itu ada 3 entitas, dan sistemnya itu mau menguasai dia. Nah, itu saya bilang, saya pernah waktu dari sekolah kan memang kolaps banget, jatuh banget gitu. Itu waktu saya tidur saya sering dengar audible suara gitu. Kamu orang nggak berguna. Kamu lompatnya ke dari lantai 3. Atau enggak kamu gantung aja diri di kamar mandi, ada plafon ngerobotin, bakarin itunya, plafonnya gantung aja di situ. Sampai saya ikut seperti itu. Nah, terus teman saya bilang, ini sarannya dia harus kuat berdoa, gitu, baru itu bisa lepas gitu. Jadi dari situ saya doa terus gitu. Cuma ya itu kesehatan juga tidak membaik. Nah, yang paling parah itu di sini. Di sini tuh ada semacam kayak, kalau ditekan begini, sakitnya itu sampai ke sini, sama ke belikat belakang sini. Nah, kalau ditekan seperti ini sakitnya di situ. Tapi kalau ditekan pakai tangan ini naik ke atas ini, ini yang sakit. Terus ya. Nah, terus ini kalau ditekan begini, ya, sambil kakinya kemana? ke belakang sini. Belakang sini, ini. Iya. Ini. Agak ke atas sedikit. Ini. Kanan lagi. Ini. 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 Iya, agak bawah dikit, bawah dikit. Iya, iya. Dalam nama Aduh. Yesus. Ini nanti. Apapun yang pernah dia makan, kuasa gelap ini setan roh jahat yang menghakimi tubuhnya, yang membuat tubuhnya ikat dengan sakit penyakit. Dalam nama Yesus, ini Yesus. Dalam nama Yesus, kuat,
Keluar, 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 keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar, keluar, keluar. Dalam nama Yesus. Keluar, 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 keluar. Sembuh. Keluar, keluar, keluar. Ini najis. Ini najis. Ini najis. Ini najis. Dalam nama Yesus. Ini najis. Nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama, semua nama-nama di muka bumi harus tunduk kepada nama Yesus. Kuasa-kuasa gelap ini setan apapun, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluar, 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 Sesak banget ya. keluar, 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 lepas, lepas, keluar, 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 keluar. Keluar, Aduh, keluar, ada sesak keluar, banget ya. keluar. Jahat, membuat sakit penyakit. Keluar. Dia beberapa tahun yang lampau dapat ilmu dalam bentuk apa namanya gumantong ya. Gumantong tuh biar langsung aja. Ya kita dengerin aja lah. Tadi dia bilang dia mau pergi. Itu sempat terdengar seperti itu. Terus terakhir dia pergi tapi dia bilang nanti dia kembali. Dia bilang seperti itu. Itu yang ngasih bu boleh disebut namanya? Ya. Enggak, yang dikasih apa gitu? Coba saya tulis. Apa tuh? Namanya apa aja? Gumantong. Gumantong. Terus gumantep. Itu gumantong apa? Gumantong itu bayi yang kecil-kecil gini. Ya. Nah, Terus gumantep. jadi itu bayinya ceritanya gimana? Bayi yang mati. Kalau yang kecil-kecil itu janin yang masih di dalam kandungan yang diaborsi. Kalau bayi bajang itu yang udah jadi bayi terus diaborsi keluar. Nah, itu bayi yang Tapi dia dapatnya dari mana? dari Thailand. Dari Thailand. Iya. Maksudnya dia minta sama orang-orang. Yang dia dapat itu dia narik dari portal, narik dari alam lain. Oh, gitu. dari alam roh. Iya, dari alam roh. Dia narik. Orangnya rumahnya di itu Tangerang Selatan. Cempaka Putih Tangerang Selatan. Masih ada orang? Masih ada. Tapi saya sudah Namanya kontak siapa? Nugi. Nugi. Iya, Oh. namanya Nugi. Iya. Oh. Dia bilang tuh bayi dia tarik dari alam roh. Itu dalam bentuk itu bayi bajang itu. Bayi bajang itu. Jadi orang yang hamil hilang dong bayinya. Itu jadi yang katanya dia yang bayi-bayi yang sudah aborsi itu sudah dibuatin kayak bayi bajang itu, kayak tanah liat begitu, memang sudah dibuatin, terus tinggal nanti hidupnya tuh di alam roh. Jadi Bukan orang itu yang hamil, itu kan dia bukan mau sengaja gugur. Sengaja. Oh sengaja. Iya. Tanpa hubungan dengan dia dong. Iya, tanpa hubungan. Dia lihat ada orang gugurin dia ambil. Iya, dia ambil. Hilang dong bayi itu. Iya, bayinya itu hilang. Jadi biasanya bayi-bayi yang sudah dijadiin bayi bajang itu sudah masuk ke alam roh. Oh, terus hilang beneran dong, maksudnya orang yang tadi misalnya ini saya hamil nih, saya gugur nih, kan ada bentuk itu. Iya, ada bentuk janinnya. Bentuk janin. Iya. Hilang. Enggak, itu jadi waktu sudah lahir begitu, nanti sama orang bayinya diserahkan ke orang yang mampu untuk bikin jadi bayi bajang itu. Oh, memang diserahin. Iya, diserahin. Sudah dibikin, atau kadang diminta gitu loh, diminta sama yang tahu gitu, dibikin bayi bajang terus dilepas ke alam roh begitu. Nah, siapapun yang punya Tapi memang kemampuan, sengaja digugurin apa? sengaja. Makanya dinamain bayi bajang itu. Bukan dia gugur gitu Tidak, sendiri. bukan dia gugur sendiri. Berarti dia jual dong. Tapi ini sudah enakan loh, limbungnya pun sudah. Kalau tadi tuh saya duduk kan kayak oleng banget gitu. Itu semua begitu. Kemarin juga gitu. Nanti beberapa menit dia kerja terus. Gitu. Area rohnya ya. Dia kan kerja terus. Nah, terus bayi bajang itu gimana? Ya itu Dari keranjangnya. ditarik dari alam roh itu sama dia. Terus ada juga nggak diserahkan total gini enggak? Enggak. Jadi dia ngambil. Dia Tapi istilahnya, setuju, saling setuju. Iya. Bisa. Itu siapapun yang punya kemampuan bisa narik itu. Silakan diambil gitu. Bukan, maksudnya misalnya ini ada seorang wanita sedang menggugurkan ini. Ini dengan kesepakatan dengan dia. Iya, dong? kesepakatan. Nah, dia nggak datang ke alam, nggak datang ke situ, ngambil dari jauh aja. Iya, ngambil dari jauh. Tapi bener bayi itu hilang. Iya, Oh. bayi itu hilang.
Jadi yang wanita itu sudah nggak mau tahu sama Iya. bayinya. Sudah nggak mau tahu. Nah, dukun-dukun yang bikin bayi bajang itu selesai diritualkan gitu, Orang dilepas. Chinese ya? Hah? Orang Chinese juga. Dia tuh orang Betawi. Oh, Tapi ada biasanya- keturunan Chinese-nya juga. Biasanya ke Thailand Chinese. Dia suka ke sana karena Thailand itu dia bilang negara yang apa? Itu okultismenya tinggi. Jadi dia suka ke sana untuk nyari itu. Nyari ilmu seperti itu. Terus selain bayi bajang apa lagi? Sun Gokong. Sugokong itu ada. Gerak. Iya, ada bentuknya nggak? Patungnya. Iya, patungnya. Itu patungnya Tapi sekarang mana? udah, saya udah balikin semua 2017 itu. Oh, tapi nggak ada dibalikin sendiri gitu aja? Nah, saya bawa Nggak ada di khusus didoakan pelepasan nggak? Nggak ada. Oh, terus Sugokong terus? Sun Gokong, Gumantep, Gumantong. Gumantep itu apa? Gumantep ini bayi dewa yang dijatuhin dari atas. Oh, bayi, bukan bayi. Itu alam roh lah. Iya, alam roh. Istilah dia lah. Itu anak dewa. Bayi apa nih? Gumantep. Gumantep terus? Gumantep, Gumantong, bayi bajang. Gumantong itu apa lagi? Gumantong itu yang janin itu. Oh. Janin yang kecil itu yang misalnya 2 minggu Oh. kan sudah bentuk janin. Nah, dikeluarin secara gaib gitu. Itu bukan Dihilangin. bayi bajang, bukan? Bukan, beda lagi. Belum jadi bayi? Belum jadi bayi, masih Gumantong. janin. Gumantong, Gumantep, bayi bajang, Limang Oyat. Emang itu? Limang Oyat itu akar-akaran. Jadi kayak di Bromo sana ada satu kampung yang anak-anaknya semua rambutnya tuh gimbal gitu. Oh, iya. Nah, mereka percaya bahwa itu adalah rambut gimbal pemberian dari Ratu Pantai Selatan. Nah, dari rambut itu ada yang ditarik dijadiin akar. Nah, itu akarnya dikasih ke saya itu. Katanya bertuah gitu. Oh gitu. Tadi sudah 4, terus kayu Dewan Daru. Oh, kayak Dewan Daru itu bukan? Dia bentuknya hitam, panjang, seperti tongkat gitu. Oh, iya. Panjangnya kurang lebih segini. Nah, itu yang dilihat ibu pendeta, tapi itu memang ular. Ular hitam. Nah, itu kan saya taruh di belakang di atas lemari di kamar sebelah sini. Nah, ibu pendeta waktu masuk sini ularnya tuh melingkar di atas. Padahal ibu belum cerita. Belum cerita, tapi dia udah punya penglihatan alam roh seperti itu. Cuma dia diam. Nah, ular itu kayu Dewan Daru, terus Sun Gokong sudah tadi, apalagi ya waktu itu ya, piramida itu. Nah, piramida itu, terus itu aja sih. Atau Piramida itu gimana bentuknya? bentuknya piramida, bentuk apa, segitiga begini. Dia setinggi ini. Ya, setinggi ini. Beratnya kurang lebih 15 kiloan. Berat banget ya. Batu tapi di bagian bawahnya itu kan ini piramida begini, bagian bawahnya itu dia basah dan lembut. Itu hidup katanya. Kalau dia kering berarti Terus kegunaannya apa? Tujuannya itu untuk coba mulai dari awal. itu untuk melindungi. Enggak, yang satu bayi Bajang. Satu bayi bajang. Bayi bajang. Bayi bajang gunanya apa? Melindungi, jadi kayak saya ke tempat-tempat lama kayak gitu, ke tempat-tempat yang ada penduduk yang serem-serem gitu, itu aman. Terus apa lagi tuh? Yang Gumantep Gumantep apa? itu kayak itu nge-backup gitu, nge-backup saya, nge-backup saya dari serangan jahat, orang keluh gimana kayak gitu. Gumantep. Gumantep, terus yang Gumantong? Gumantong yang tadi, Gumantong itu sama fungsinya kayak, jadi Gumantep ini, Gumantong ini di bawahnya Gumantep, jadi kepalanya bayi kayak Gumantep kayak gitu. Terus yang Limang Oyot itu kayak sama untuk serangan jahat juga. Limang Oyot itu, terus yang apa tadi, Sun Gokong itu kalau misalnya kita dikerjain orang, diambil uangnya, kita nagih dia nggak mau, tulis aja namanya di kertas. Nanti kasih aja pisang sama susu kalen, cap moma itu, pisang mateng, kasih aja di depan dia, nanti dia pergi. Terus satu lagi? Memang Dewan Daru itu untuk menarik rezeki. Kayak gitu, narik rezeki. Jadi ini yang 6 ini memang udah pernah dipraktekkan? Udah pernah. Ada berhasil? Kalau di saya jalan kayak di sini kan juga ada tempat-tempat yang agak orang bilang agak ini serem ya. Itu saya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa takut sama sekali. Terus kayak di Manokwari itu, di daerah saya, tempat saya itu kan rumahnya agak serem gitu. Itu di depan kan ada satu bangunan yang belum jadi, sama jadi saya ke situ. Enggak, yang itu yang untuk nagih utang itu apa kan? Oh, kalau Sun Gokong itu sudah orangnya stroke, kena stroke langsung. Enggak, jadi dia nggak bayar. Nggak bayar.
tapi nggak Cuma bayar. dong. Iya, karena saya sudah nagih ke rumahnya, dia bilang dia nggak akan bayar kalau ada uang. Dan perjanjian saya memang waktu itu nggak kuat sama dia. Apalagi dia pakai saudaranya Tapi pengacara. kan tujuannya tadi untuk supaya dibayar, Iya, supaya dibayar. bukan setruk. Iya, cuma saya bilang kasih pelajaran, kayak gitu. Saya tulis kasih pelajaran. Orangnya juga Terus nggak apa tahu. lagi yang pernah terbukti? Eh, Yang pernah terbukti. Kalau yang untuk serangan-serangan itu saya belum tahu ya. Pernah terbukti, tapi kalau yang kayak tempat keramat, tempat yang ini, itu nggak ada perasaan takut sama sekali. Padahal saya ini orangnya penakut Oh, asli, penakut. penakut banget gitu. Tinggal di rumah segini sendiri aja saya takut. Tapi perasaan takut begitu nggak ada. Nggak ada. Iya. Saya juga kemana-mana nggak pernah takut kalau tempat-tempat setan iblis. Nggak pakai bayi bajang. Iya. Nggak, maksudnya yang itu kan hal biasa itu yang sumbokong tadi, sumbokong bisa Sumbokong. ngapain? Sumbokong apa? Yang Apa saya- kegunaannya apa? Itu buat kayak orang nggak bayar utang. Tapi ada nggak yang gara-gara itu dia bayar? Nggak ada. Oh, malah cuma stroke, malah sakit-sakit orang dia. Masuk rumah sakit. Berapa lama ibu pakai itu? Itu ilmu gitu. Dari waktu itu bulan Maret 2 bulanan. 2 bulan. Iya, 2 bulan. Oh, masih baru-baru ini. 2017. Oh, 2017. 2 bulan. 2 bulan. 2017 bulan Maret. Iya. Berarti dibuangnya sekitar Bulan Juni. Juni. Iya, pas waktu itu Bukan apa, dibuang ya, dibalikin. dibalikin. Pas waktu itu puasa itu, puasa Lebaran itu saya balikin. Terus apa kata orang yang dibalikin? Dia kayak kecewa gitu. Kok dibalikin? Saya kan niatnya membantu Mbak Susan, cuma enggak. Saya Mas Nugi lagi susah jadi saya bantu balik gitu. Saya bilang gitu. aja gitu karena ya dari reaksinya dia memang dia sengaja kayaknya buang. Saya baru sadar tuh belakangan memang. Dia kayaknya sengaja buang semua itu ke saya. Harus ada yang rawat gitu istilahnya. Nah, tapi waktu saya balikin dia kayak agak kecewa. Setelah dibalikin itu banyak timbul penyakit. Apa Iya. sebelum dibalikin? Memang sudah? sebelum dibalikin sudah ada penyakit. Banyak penyakit. Iya. Nah, terus saya juga waktu ke Manado 2017 bulan Agustus itu yang kumpulan apa itu Trisula ini yang itu mereka narik keluar dari sini itu pasir laut sama pecahan kaca. Itu kakak saya yang duduk sama saya, dia narik keluar itu pasir laut. Nah sekarang coba diri katanya kalau apa linglung kan? Kalau ini sih nggak terasa. Nggak terasa. Iya. Biasa linglung. Biasa linglung kalau begini tuh sudah kayak goyang, kayak muter gitu. Muter tuh kayak goyang. Kalau saya di rumah sakit itu tuh tulang belakang ini juga bantalannya 2 di bawah hilang. Jadi kalau jalan kayak mobil nggak ada bumpernya itu. Iya. Sekarang Kalau ini sudah enakan sih. Kalau dari sini sih kalau saya bilang, ini sudah enakan, ini ditekan aja udah nggak terlalu sakit. Ini. dalam nama Yesus. Mantep, Kumantep, Gumantong, oyot, unang apa? Mimang oyot, Bayi bayi bajang, bajang, Sumbokong, di kayu Dewan Daru. kayu Dewan Daru. Kuat, ambil, lepas. Bahkan penyakit apapun fisikis apa keluar. Psikosomatik keluar dalam nama Yesus. Psikosomatik keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama 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 Yesus. Keluar. In the name of Jesus. Keluar. Mana mereka? Ada yang mereka di sini, coba. Suruh satu orang ada sini, yang bisa bantu. Dede, sini sayang. Angkat tangan. Kanan, coba bantu di belakang.
Bukan, kalau jatuh aja tangkap. Biarin tapi jatuh tapi tangkap aja. Tolong. Dua. Diam di. Satu, dua, tiga. Out, 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 out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Out, 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 out. Ada mana? Itu. Out, out. Sarung. Out, out. Dalam nafas. Api. Bakar. Keluar. Sembuh. Keluar. Dalam nama Yesus. Itu enggak apa-apa. Itu apa aja dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nafas. Keluar. Bakar. Api. Hindara basaka mereka. In the name of Jesus Christ. Keluar. Dalam nama Yesus keluar. Api. Bakar. Api. Bakar. Keluar. Api. Bakar. Kalau gitu bakar. Api. Bakar. Api. Kalau kau tidak mau keluar, aku siksa kau hari ini. Hancur kau dalam nama Yesus. Api. Iya. Siapa kau? Siapa kau? In the name of Jesus. Kau melawan dengan Tuhan Yesus. Keluar. Melawan dengan Tuhan Yesus. Melawan dengan Tuhan Yesus. Melawan dengan Tuhan Yesus. Keluar. Lihatin matanya kita begini. Matanya tak belum tutup. Aduh, dalam Yesus. Dia mau cengkerang saya tadi. Dia mau makan saya. Keluar. Diam Yesus. Siapa kau? Ngaku. Kalau kau diam saja aku bakar. Ayo, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Siapa? Api. Bakar. Ura masyarakat. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sehat. Ya, bagaimana sakit sehat sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan 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 Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu apa nih? Lupa sih, Bu Santi ya? Bu Santi? Api, bakar. Kamu si Santi atau siapa? Ayo. Mampu? Dua. Yes! Jesus Christ. Pop! Matanya lihat, matanya. Ayo. Sini kos. Santi? Kau siapa nama? Siapa nama? Ayo tunjukkan dirimu kalau berani. Jangan pecundang. Jangan pengecut. Hanya berani dengan orang lemah. Hei. Hanya berani dengan orang lemah, dengan wanita. Saya punya. Ya. Sini kau. Lihat saya. Tubuh ini saya punya, keluar. Lihat saya. Apa yang keluar? Kau yang keluar.
Buktinya kau nggak bisa berbuat apa-apa. Lihat. Tuh, ini saya punya. Ya mana. Tunjukkan wajahmu. Sini. Kuat. Jawab. Oh, ngeri tadi mata yang cekam saya. Siap. Kuat. Hei. Mana bisa melawan Yesus? Ayo. Nah, nggak kuat lagi kau kan? Nggak kuat lagi kan? Udah, keluarlah. Cepat. Ayo. Mau susun kekuatannya? Ya udah, susun kekuatan. Panggil semua itu. Nini Roh Kidul, Nini Borong, Kusum Bokong, siapapun panggil coba. Tuh, siapa lagi? Teman-teman wajahin lain. Siapa itu? Itu apa? Apa itu, siapa yang bisa itu biasanya itu? Sumbokong apapun. Nah, panggil teman-teman. Nah. Doa. Ini surapi dia. Api bakar. Bakar. Tapi siapa yang mengaku di hadapanmu, dia setia dan adil Tuhan. 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengaku dosamu, kau Tuhan Allah, jika kau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil mengampuni segala dosamu. Yesaya 1:18, baiklah kita berperkara, bahwa semerah kerbiji dosamu diputihkan seperti salju, semerah ikan kesumba diputihkan seperti bulu domba. Ya, haleluya. Kamu berdoa juga tetapi tidak dikabulkan karena kamu berdoa dengan hawa nafsumu, dengan kedagingan, dengan dosa. Hari ini bersihkan Tuhan dengan kuasa darahmu, sehingga dia punya kuasa doa untuk menarik hadirat urapan dan kuasa dan menarik berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan 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 Yesus. Saya tolong, saya takut. Dalam nama Yesus. Saya takut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan takut. Iblis memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 17. Ayat 7. Di roh ketakutan datang bukan dari Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Dia memberikan roh yang membangkitkan semangat kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya bacakan firman Tuhan ya. Haleluya, haleluya. 1 Timotius 1 ayat 7. 1 Timotius 1 ayat 7. Kurala sakata kurala masih. 1 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Dengar firman Tuhan ya. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ya. Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Tuhan justru memberikan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kita bilang 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Setan iblis kok nggak berkuasa ketika roh Allah hadir dalam kehidupan ibu ini. Alkitab bilang, ya, dengar baik. Haleluya. Kita bilang, setan iblis kau tidak berhak atas dia, kau tidak berkuasa atas dia. Ya. Nanti enak tuh setelah itu
setengah jam nggak nyampe, 15 menit juga udah enak karena capek. Oh iya, saya aja mau, ibu ingat nggak mau ibu bangkit mau ini saya? Enggak. Tanya nih, bener kan nggak? Nah, 2 kali. Ini videonya. Ada, ini nanti. Oh ya? Iya. Makanya aku bilang ini. Bu, saya mau tanya, biar orang-orang yang pakai kuasa gelap tuh semua nggak buat lagi. Ibu sadar nggak? Enggak. Nah, itu ibu bukan tuh? Iya saya. Nah, itu mau bunuh saya tuh tadi? Enggak ah. Nggak percaya. Aja lihat tadi. Iya. 2 kali. Mau bunuh karena nggak ada pisau, tapi ibu mau cokam saya tuh, lihat gigit, gigit saya. Iya, ibu mau gigit saya. Kaki udah dipegang, tarik, saya lepas gini. Ibu mau gigit saya barusan. Nah tuh. Nah, itu kalau dia Saya ini. Sampai lama dia baru mengakui bahwa itu dia gitu. Tadinya dia terheran-heran kok begini gitu ya. Tapi kenyataannya memang kita punya bukti video. Kalau nggak ada video itu tadi, dia nggak akan percaya ya. Dia nggak akan percaya kalau nggak ada video tadi, saudara. Tapi karena ada video itu, dia percaya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas ini yang judulnya anak Tuhan harus mengerti mengalami cara kerja setan. Ya, ulangi lagi ya, anak Tuhan harus mengerti mengalami, anak Tuhan harus mengerti memahami cara kerja setan. Bagaimana cara kerja setan? Setan menawarkan sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Menurut kita, setan menawarkan sesuatu yang menurut kita itu bisa membahagiakan kita. Contoh, kalau orangnya jelek, dikasih pemanis, pelet, ya, supaya dia cantik, supaya cepat laku. Begitu juga perempuan, begitu laki-laki. Yang kedua, contoh, kalau misalnya penakut dikasih, ya entah itu bentuk gumpalan apa, tapi itu kegunaannya supaya kita jadi pemberani. Ada juga dikasih pegangan entah dalam bentuk apapun itu supaya kita kebal, tahan bacok dan segala macam. Tapi ada yang agak baikan gitu, hanya supaya orang kasihan aja kalau ngeliat kita. Ya itu agak baikan ilmunya. Tapi intinya kan itu menguntungkan bagi kita. Jadi kalau kita kemana-mana orang kasihan, ayo minum pak, kasih ayo makan. Kalau jualan kita nggak laku diborong sama dia, ya. Jadi setan itu menawarkan juga kekayaan. Ya, jadi misalnya saudara, kita orang miskin, terus ada orang tertentu ya yang punya ilmu hitam, ya, ilmu yang punya kekuatan spiritual yang dari kegelapan, itu menawarkan, mau nggak kamu kaya gitu ya, begini syaratnya, begitu syaratnya dan segala macam. Bahkan sampai pergi ke Gunung Kawi, sampai ke Gunung Kemungkus. Di Gunung Kemungkus itu saudara, saya langsung tonton dari Metro TV itu. Jadi laki-laki sendiri harus datang ke sana, perempuan sendiri. Nanti ketemu di sana tanpa ada istilah pernikahan, di sana mereka bersetubuh. Ya, itu disiarkan di televisi. Saya dengar udah lama sekali. Jadi itu di Gunung Kemungkus. Kayaknya Pak Hendrik lebih paham tentang ini. Haleluya, tentang Kemungkus ini ya. Nanti sekali waktu seminar 5 sesi mungkin dia yang pembicara. Haleluya. Ini itulah tawaran setan, ya. Tawaran yang untuk kita itu beruntung gitu. Kita pikir kita beruntung, kita pikir kita bahagia dengan tawaran-tawaran itu, ya. Tentu juga setan bisa menawarkan yang lain-lain lagi. Yang jelas tawarannya itu, saudaraku yang saya kasih, dalam pemahaman kita baik untuk kita. Karena kalau setan menawarkan sesuatu yang merugikan, yang jahat untuk kita, kita pasti tolak. Ya, saya tidak sebut satu persatu, nanti kita kehabisan waktu di sana gitu loh. Nah, bahkan setan itu bisa menawarkan supaya rumah tangga kita damai, rumah tangga kita sukacita. Makanya ada orang yang istrinya kadang 11 tapi tenang-tenang aja itu satu rumah. Haleluya, nggak mungkin lah kalau itu nggak pakai kuasa-kuasa gelap ya. Iya, jadi
setan ini selalu menawarkan sesuatu kepada kita yang memang setan tahu bahwa kita itu membutuhkan itu. Membutuhkan ganteng, cantik, kaya, membutuhkan supaya kita kebal, supaya orang lihat kita kasihan, macam-macam lah. Itulah cara setan ya. Saudara, kalau Anda pernah melakukan ini, walaupun misalnya hanya sekedar tanya nasib, ya itu perlu 2 pelepasan. Mungkin yang saya katakan tadi tidak kena ke saudara, tetapi intinya Anda tetap bersekutu dengan iblis ya. Dengan cara apa? Misalnya Anda minta hari-hari baik. Ya, saya mau bangun rumah, hari baiknya apa ya? Saya mau buka usaha yang cocok, arah kemana nih? Apanya ya, kalau bangun rumah arah kemana? Ya, jadi Anda minta petunjuk-petunjuk yang memang kalau pemahaman orang dangkal tentang firman Tuhan, petunjuk-petunjuk itu sepertinya hal yang biasa saja ya, hal yang baik-baik saja kok, nggak jahat kok. Bahkan ada beberapa orang yang saya layani di gereja ini bilang, tapi Bapak itu baik, Om itu baik, Om itu baik, Om itu baik. Tapi akhirnya dia kerasukan ya, karena kebaikannya itu. Lebih bagus kita dekat orang jahat tapi kita nggak kerasukan gitu. Jadi saudara, iblis itu menawarkan yang pasti menguntungkan bagi kita, maka kita tertarik. Itu ya, kita harus paham itu dulu. Saudara, sebaik apapun setan, nih poin pertama, seindah apapun tawarannya, setan tetap penipu. Efesus 6 ayat 11. Ayo kita baca. Efesus 6 ayat 11. Oke. 3, 2, 1. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebaik-baik apapun setan ya, seindah apapun tawarannya terhadap kita, yang namanya setan dia nggak bisa berubah jati dirinya dari penipu menjadi tidak penipu. Dia tetap penipu karena itu memang adalah habitnya, sifatnya, jati dirinya yang nggak mungkin bisa dia rubah. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa berubah dari jahat menjadi orang benar, itu setan. Tapi kalau ada orang jahat bisa berubah menjadi orang benar, itu mujizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya, jadi ini ya, setan itu penipu. Kita harus tahu. Walaupun dia tawarkan hal-hal yang menurut kita ini menguntungkan, menurut kita ini baik, tapi dia nggak mungkin bisa berubah tidak menjadi penipu. Yohanes 8 ayat 44. Tadi kebanyakan ini si Daniel WA ke sini, ternyata udah di situ tadi. Haleluya. Udah dijelasin dia ilmu-ilmunya, sumbokong lah atau mantet atau mantot entah apapun namanya. 3, 2, 1. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dan dia akan membunuh manusia sejak semula dan tidak kebenaran. Sebab di dalam dunia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Setan iblis itu adalah penipu dan bapak dusta. Dialah bapak segala dusta. Jadi dusta sama nipu ini kakak adik. Ya, kalau dusta belum tentu orang itu tertipu. Tapi kalau sudah tipu berarti di situ sudah ada pidana. Kalau dalam undang-undang kita, kalau bohong nggak ada pidananya. Kau mau bohong sebanyak-banyaknya, terus Pak Tanjung bilang, aku laporin si Jandri ini, kenapa? Dia bohong. Terus ada yang diambil nggak barang? Nggak ada, nggak bisa. Jadi kalau sudah ada yang dirugikan dari kebohongan itu namanya tipu. Misalnya, Dek, aku sayang kamu, aku cinta kamu, segala-galanya di bumi ini hanya kamu di hatiku dan seterusnya dan sebagainya. Terus pacaran, setelah pacaran rupanya jahatnya minta ampun ya, atau setelah nikah jahatnya minta ampun ya. Hati-hati muda-mudi, karena memang iblis itu bapak pendusta. Di mulutnya dusta semua. Iblis tidak mungkin menggunakan benda mati. Dan iblis tidak menggunakan binatang. Kalaupun dia menggunakan binatang, itu hanya untuk mediator yang digunakan juga oleh manusia. Misalnya bayi bajang tadi, itu kan mediator. Tapi yang menggunakan tetap manusia. Ya, tetap manusia.
Jadi kalau Anda tadi bisa nanti nonton YouTube-nya kan belum dimasukkan, ya. Saya harap ini dulu YouTube dulu dimasukkan baru ini supaya ini kan. Jadi bayi bajang itu diceritakan ibu ini ya. Saya tidak tahu terekam atau tidak. Padahal saya suruh rekam semua kan. Saya tidak tahu direkam atau tidak. Itu bayi bajang itu memang betul-betul murni itu dikasih susu, dia bisa minum. Susunya itu keluar. Jadi kita bawa botol nih susu, susunya ini diminum sama bayi bajang yang bayi udah mati dikasih air keras tadi, dikasih tanah tadi itu, ya. Jadi saudara, itu hanyalah mediator, tapi kalau tidak ada manusianya, ini tadi benda ini tidak ada artinya sama sekali. Jadi tetap setan memakai manusia untuk melakukan apa yang dia mau, untuk mengerjakan visi dan misinya. Makanya Anda termasuk sasarannya. Tapi percayalah, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu bedanya ya. Saya harus menjelaskannya secara akurat. Saya harus menjelaskannya tanpa tipu daya. Karena ada seorang bapak atau seorang ibu yang menipu anaknya. Nggak ada itu setan, nggak ada itu iblis, jangan takut, nggak ada. Itu penipu. Dia juga setan. Setan itu ada, iblis itu ada. Tapi roh Allah yang ada padamu lebih besar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan ya guys. Itu mengajarkan anak harus seperti itu ya. Jangan bilang nggak ada. Artinya kalau kau bilang nggak ada setan, Tuhan pun tidak ada. Ya, setan itu ada. Tapi roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada roh setan, roh kegelapan, roh iblis. Saudara, kita baca 2 Korintus 11 ayat 14 ya. Ini cara setan tadi supaya kita tahu hati-hati. Cara setan tadi yang saya jelasin di awal pertama. Ini 3, 2, 1. Iya, jadi hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya. Kalau bisa tolong ini anginnya arahkan ke sana aja. Karena dia kalau di sini ini terlalu sensitif, dia gitu ya. Haleluya. Jadi arahkan ke ujung, yang penting jangan kena mic ini. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya. Saudara, kenapa dikatakan di sini menyamar sebagai malaikat terang? Karena memang iblis itu dulu pun malaikat. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan menciptakan malaikat. Beda di ajaran saya dulu. Memang iblis itu diciptakan. Kalau di Alkitab tidak. Tuhan tidak menciptakan iblis. Tuhan ciptakan apa? Malaikat. Kenapa ada iblis? Karena dia memberontak kepada Tuhan. Iblis dalam bahasa aslinya itu diabolos. Setan itu satan. Artinya pemberontak. Jadi siapapun dia, kalau kerjanya memberontak terhadap firman, itu setan. Oh enggak Pak, tapi nama saya Jenny Sinaga misalnya. Tapi kalau memberontak sama firman, itu tetap setan. Kenapa pakai nama istri saya? Supaya kalau tersinggung cepat damai. Nah, kalau Anda kan nanti nggak bisa damai. Anda kan nggak mau damai-damai kan? Karena Anda jalan yang lurus. Haleluya. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi inilah taktik strategi yang iblis buat sehingga orang banyak mengikut dia. Nah, makanya ada istilah semedi. Ya, ada istilah apa namanya seperti kayak yoga gitu loh. Tapi sebenarnya ketika orang itu mengosongkan diri, mengosongkan pikiran sepenuhnya, harus ada yang masuk. Tidak mungkin ada pikiran orang bisa kosong. Karena pikiran ini jadi rebutan. Tuhan pun mau, setan pun mau. Ketika kita kosongkan, maka yang masuk adalah iblis, adalah setan. Terus bagaimana dengan kita Pak? Kalau kita lagi bersemedi, ada nggak bersemedi? Ada. Istilah bahasa Alkitab doa. Yesus seringkali pergi ke tempat-tempat sepi sendiri. Itu semedi, berdoa tapi. Apakah mengosongkan pikiran? Kita berdoa? Enggak. Kita merenungkan firman. Amin. Haleluya. Makanya Mazmur 1, renungkanlah firman itu siang dan malam. Imajinasikan, visualisasikan, imani dan lakukan. Jadi waktu Anda berdoa,
Anda berdoa, Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat ajaib, firman-Mu yang berkata, Engkau datang memberikan hidup berkelimpahan dan hidup yang kekal dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kita bukan bersemedi mengosongkan pikiran, tapi justru kita mengisi pikiran dengan firman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ketika engkau bersemedi mengisi firman, maka setan nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Yang pertama, secara logika, bagaimana mungkin masuk ke tempat sesuatu yang sudah penuh? Haleluya. Secara roh, karena firman itu punya kuasa, sehingga setan tidak berani untuk masuk ke pikiranmu, karena pikiranmu sudah dipenuhi dengan firman Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Anda paham sampai di sini ya? Nah, supaya kita tidak ada yang ditipu oleh iblis. Jadi saudara, iblis itu memang tidak datang dengan seram, tapi dia datang dengan begitu sangat lembut sekali. Kadang dia datang pakai parfum yang cukup mahal. Haleluya, itulah iblis, Pak. Iya, kalau yang murah-murah biasanya bukan iblis, Pak. Itu orang kerja pabrik, Pak. Tapi kalau iblis biasanya mahal-mahal ya. Makanya iblis itu ada kelas high class juga, ada kelas tinggi, ada kelas bawahan, saudara. Ya, jadi saudara, untuk memahami cara kerja setan, cara kerja iblis ini, Anda harus betul-betul dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada istilah orang Batak, saudara. Buan maon. Bungkusan tak merah, pakai rambut lah, oke. Untuk apa? Enggak, bukan untuk jahat ini. Supaya jangan diganggu orang kau, katanya. Jadi bukan Tuhan yang lindungi dia, tapi itu tadi. Iya. Supaya jangan dimarah-marahi kau, dikasihnya pitonggam. Iya. Itu sepertinya ya, itu baik kalau orang tidak tahu firman, karena itu bukan menyakitkan orang lain kan. Kecuali kita didatangi setan, ini ilmu, itu bisa santet orang, ya, itu bisa guna-gunain orang, santet orang tuh bisa buncit perutnya, itu kau guna-gunain bisa mati, kayak Sumbokong tadi, utangnya ditagih nggak dikasih langsung stroke. Nah, kalau gitu mungkin Anda tidak mau. Tetapi kalau setan itu datang, ya tentu setan itu menggunakan manusia, ya dia datang. Istilah kalau dalam bahasa kita datu, sebenarnya datu itu daktutu ya. Jadi itu bohong semua kan. Nah, jadi dia datang, jadi dia menawarkan sesuatu ya yang menurut kita itu menguntungkan kita, padahal dia bohong. Haleluya. Karena nanti akhir-akhirnya pasti itu merugikan kita. Pasti, nggak mungkin nggak. Ya, nggak ada 50-50, pasti merugikan kita. Makanya saudara, kita harus waspadain diri kita. Jangan setiap ada orang menawarkan sesuatu yang kita anggap baik, yang kita anggap menguntungkan kita, itu dari Tuhan. Bisa saja itu dari setan. Tapi jangan juga Anda paranoid dan terlalu underestimate ya. Saya coba bahasa keren dikit ya. Underestimate. Jangan terlalu underestimate sehingga Anda setiap orang ngomong baik ini setan, bukan. Tapi waspadalah. Haleluya. Karena kejahatan itu kadang bukan ada niat pelakunya, tapi karena peluang untuk orang dijahati maka dia datang. Haleluya. Puji Tuhan, ada seorang bapak ngajar anaknya, karena anaknya baru umur 15 tahun. Saya ngomong-ngomong, kenapa kau nggak pakai bedak? Kenapa nggak pakai ini lipstick? Belum boleh apa-apa, katanya. Nanti kalau udah SMA, katanya udah tamat baru boleh. Itu bagus juga, haleluya. Tapi kalau zaman sekarang kadang-kadang anak diajarin begitu bisa berontak, bahaya juga memang. Iya. Daniel itu kalau ngomong sama saya di mobil, aduh, nggak pernah ada cocoknya. Iya. Tapi kita harus rendah hati sebagai orang tua, gini lunak, gini lunak, gini lunak. Iya kan? Iya. Sampai kemarin saudara dia bilang, kamu, saudara kemarin kalau saya kasih Sherlock ini tiga keluarga ini datang penuh ini. Ada satu keluarga itu, jadi semuanya. Pertama dianya, terus istrinya, anaknya 4, menantunya semua, mungkin 8 orang. Awal mulanya batuk-batuk kering, batuk-batuk, terus apa lagi? Daniel batuk, mual, terus ini nyeri, di sendi-sendi nyeri. Jadi itu nular. Maksudnya pertama dari bapaknya, terus nular kan semua lah, jadi semua sekeluarga itu kumpul jadi.
Jadi menantu yang dari luar pun ke rumah itu. Nah, waktu saya ditelepon, dia katakan ya dalam pemikiran saya, karena dia sering nonton YouTube saya kan, dia mau berpikir begini. Dia udah bilang, Pak, kalau saya nanti, saya bilang tes antigen dulu. Ya kalau saya tes antigen, nanti dibilang positif, langsung saya dibawa ke Wisma Atlet. Padahal maksud saya, tes antigen, tetap tahu dia positif, nggak usah ke Wisma Atlet, kita doa dalam nama Yesus. Akhirnya kami tetap datang, kita doain dalam nama Yesus. Makanya tadi waktu saya turun, hampir saya nggak salami semua. Karena ke saya nggak mungkin berbahaya, gitu loh. Ya, tapi saya doakan, Tuhan, jangan sampai dia hidup semenit pun di mana saya ini, nah di kulit ini ya. Ada orang kan dia memang kebal, tapi bisa menularkan gitu. Jadi saya doa jangan sampai menularkan ya. Kalaupun itu memang COVID, saya tidak tahu itu COVID. Tapi tadi pagi saya telepon, saya WA, udah agak mendingan katanya, batuknya semua mendingan. Tadi saya suruh datang gereja, kalau saya suruh datang pasti datang. Tapi saya nanti kasihan sama si Janji, kasihan sama ini gitu kan. Iya, sama kalian inilah ya. Iya gitu. Jadi saya pikir ya udah nggak usah. Jadi dia nggak datang, saudara. Ya, saudara. Jadi hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya. Saya yakin percaya saudara, pendeta kalau sudah dikasih tahu ciri-ciri seperti tadi nggak berani datang doakan. Saya pertama doakan sosok mau dari jauh. Diri semua. Enggak, kalau udah roh itu bekerja, oh, pam. Itu kalau roh itu bekerja. Hati-hati Pak Tanjung agak jauh dikit. Saya percaya kuasa Yesus lebih dahsyat. Amin. Ya, tadi malam aja sudah rangkul-rangkulan sama istri saya, sama anak-anak saya. Saya pikir lah, kok sama saudara saya takut salaman kan begitu. Bukan saya takut saudaranya, saya kasihan gitu tadi awalnya. Makanya gini-gini kan. Nah, terus kenapa kayak jadi gini? Jadi nanti takutnya mereka ini lucu aja gitu loh. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini kenapa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia pasti punya tujuan. Tujuan iblis kasih rezeki ya, supaya dia memiliki kita. Jadi tujuannya semua itu tadi kan, tujuannya itu rezeki. Kalau kita ganteng, kita laku. Kalau kita cantik, cepat laku. Dan puji Tuhan, pasti kalau kita punya kayak gitu, nggak mungkin kita cari orang yang nggak punya duit. Harus orang yang berduit dong. Hanya orang goblok aja ya, pakai pemanis terus cari orang kiri, kan itu goblok. Dia bisa juga sih, kalau dia maniak, maksudnya dia itu banyak uang, tapi dia hanya butuh kepuasan, bisa juga. Tapi jarang lah ya, itu jarang terjadi. Biasanya disebabkan karena uang ya. Jadi iblis itu pasti punya tujuan. Kalau dia berikan semua tadi yang saya sebut-sebut itu termasuk rezeki ya. Dia punya tujuan. Tujuan iblis kasih rezeki supaya dia memiliki kita. Sehingga iblis punya hak yang bisa dijadikan alasan kepada Tuhan bahwa orang itu miliknya. Saya ulangi lagi supaya Anda nanti ditanya bisa jawab. Tujuan iblis kasih semua tadi yang saya jelasin, yang saya namakan rezeki, supaya dia memiliki kita, sehingga iblis punya hak, yang bisa dijadikan alasan kepada Tuhan bahwa orang itu miliknya. Jadi gini, ketika Anda sudah mulai bermain di alam roh ya, dan Anda mulai terima itu yang dari iblis, dari setan tadi, entah itu pemanis, entah itu pelet, entah itu pitonggam, apapun namanya, kalau saya sebut satu persatu terlalu lama ya. Iblis punya tujuan. Tujuannya apa? Ketika Anda terima itu, maka iblis punya hak ngomong ini milikku. Misalnya si Murni, maaf ya, Murni punyaku. Tuhan bilang, dia adalah ciptaanku. Nih lihat, dia sudah memegang punyaku. Jadi waktu itu si Murni jadi milik setan, menjadi milik Makanya lihatlah kalau orang kerasukan, tadi lihat suaranya. Wah, lihat suara yang lain-lain lagi kalau saya doakan di sini. Aku dari Bengkulu, pas suara Bengkulu dia bisa.
Bisa. Suara Bengkulu, suara yang penting daerah mana yang datang dia suaranya sama. Iya. Kayak kalau dari Tarutung dia suara Bata juga. Jadi saudara, ketika iblis tawarin itu dan Anda terima, Anda sudah menjadi milik setan. Dan Tuhan bukan tidak bisa rebut saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten. Sehingga dia harus konsisten. Haleluya. Loh, makanya banyak orang Islam bilang, kalau Allahmu Maha Kuasa, ngapain dia harus menebus kalian dari dosa supaya masuk surga, harus mati disalib? Ampuni saja. No. Tuhan kita nggak mau begitu. Tuhan kita bukan perampok, perampas. Tuhan kita konsisten. Karena kita sudah diikat oleh iblis, sudah menjadi milik iblis, sudah tergade oleh setan karena dosa Adam dan Hawa, dia harus tebus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Bukan nggak bisa, bukan nggak bisa. Dia bisa, bahkan dari salib itu pun dia bisa turun. Tapi dia nggak mau turun. Haleluya. Karena dia harus menebus saudara, supaya iblis tidak lagi bisa menuntut. Hei, Tuhan, dia milikku. Iya, tapi sudah kutebus di atas Golgota. Dan kubayar lunas harganya. Dengan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Tetapi persoalannya, berjalannya waktu, Anda tidak lagi taat sama sang penebus. Justru Anda mengikatkan diri kepada setan, kepada iblis. Maka iblis dan setan punya hak atas dirimu. Jadi dia punya sertifikat. Misalnya, maaf cakap ya, siapalah nanti tersinggung orang sini. Manurung, dia nggak tersinggung dia. Karena kalau orang umur tua biasanya jarang tersinggung. Ya, kenapa di gereja lain umur 60 ke atas nggak boleh masuk? Di sini kan boleh. Tersinggung lagi kan keterlaluan, betul nggak? Iya, di gereja lain nggak boleh Pak, umur 60 nggak boleh. Iya, jadi saudara, ketika Pak Manurung sudah terima yang dari setan ini, langsung iblis itu punya sertifikat, pembuktian, ada tanda tangan dari Pak Manurung bahwa dia sudah terima itu hadiah dari iblis tadi, entah itu pitonggam, entah itu pemanis, entah itu velet, entah itu apapun. Nggak usah terlalu dalam membahas itu ya, supaya Anda tahu aja. Haleluya. Ya, jadi loh, gimana cara tanda tangannya Pak? Loh, namanya alam roh. Haleluya. Jadi iblis punya bukti. Ini firman Manurung udah milikku. Loh, dia firman. Ya, tapi dia firman Manurung, bukan firman Yesus yang hidup. Makanya dia sudah jadi milikku, walaupun namanya si Firman. Haleluya. Haleluya. Jadi makanya saudara, berhati-hatilah dalam hidup ini supaya kita jangan tertipu oleh si malaikat terang ini. Maksud saya, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya. Karena dia punya tujuan. Tujuannya supaya dia punya hak, punya alasan. Tuhan, jangan marah sama aku. Jangan lawan aku Tuhan, pasti aku mati kau lawan. Tapi dia yang mau. Oh ya udah. Memang itu kerjanya setan ya. Yang kedua, saudara, tadi poin pertama tapi ada poin-poin kecilnya. Yang kedua, kenapa anak Tuhan harus mengerti, memahami cara kerja iblis? Ya, tadi kan judulnya judulnya tadi mengerti, memahami cara kerja iblis ya. Terus yang kedua, kenapa anak Tuhan harus mengerti, memahami cara kerja iblis? Kenapa? Satu, supaya tidak mau mengikuti kehendak, arahan, nasihat iblis. Jadi kenapa kita harus mengerti, memahami cara kerja setan? Supaya kita tidak mau mengikuti dia. Amin. Haleluya. Kalau kita nggak tahu kan, wah dia orang baik, baik banget. Kalau masak nasi goreng saya dikasih, masak indomie saya dikasih, potong kambing saya dikasih. Haleluya. Dia orang baik kok. Kok dibilang iblis? Hanya ngasih buntelan, dalamnya rambut sama tanah liat, dibungkus kain merah kecil, masukin dompet.
Kok jahat? Itu bukan jahat. Kecuali dia curi barang saya, itu kejahatan. Enggak kok, dia kasih begituan kok. Itu kan enggak kejahatan, betul nggak? Ngeri kan cara setan ini? Haleluya. Haleluya. Orang cuma dikasih di sini doang. Tuh. Masuk langsung. Ibu itu udah makan berlian. Iya. Cuk, masuk. Haleluya. Adakah itu? Ada. Ada. Haleluya. Baru kali ini saya lihat Ibu Manurung dengar khotbah sambil ini. Luar biasa. Dia lagi sedang betul-betul ingin paham cara kerja iblis ini. Karena dia tahu banyak iblis-iblis di samping dia yang akan dihancurkan. Haleluya. Loh, kalau kita nggak tahu cara kerjanya, bagaimana kita mau menghancurkannya? Betul nggak? Betul atau betul? Iya. Haleluya. Jadi kita harus tahu kan cara kerja dia. Nah, supaya tidak mau mengikuti kehendak dan arahan nasihat dari iblis tadi. Makanya kita harus tahu ya cara kerja setan tadi dan memahami, mengerti. Baca Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Haleluya. Baca Efesus 4 ayat 27. 3, 2, 1. Ini caranya. Ya, bagaimana caranya untuk kita bisa terhindar dari semua tadi permainan-permainan iblis tadi, saudara. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya gini, ketika ada orang datang, walaupun dia teman baik kita, tapi dia bicaranya sudah mulai melenceng dari firman. Jan, kenapa trukmu nggak laku-laku? Lu tahu nggak? Iya, karena itu di bawang itu, di bawah kolongnya, coba lu lihat. Wah, dia datang, rupanya ada teh kambing. Iya, ada teh kambing. Itu dari mana teh kambing ke situ? Nggak mungkin ada kambing, karena emang nggak ada kambing kan? Itu ada orang yang kasih taruh. Oh gitu. Terus gimana cara supaya melawan ini? Nah ini saya kasih teh kerbau. Ini umpama, tapi nggak mungkin yang teh kambing itu nggak mungkin. Orang langsung nggak percaya dong kalau teh kambing. Nah, tadi situlah dibuat paku-paku, terus apa namanya, rambut, terus apa lagi? Kain-kain dibuntel-buntel. Langsung kalau ada orang ngomong gitu, oh ada di situ, iya, nggak apa-apa. Darah Yesus menghancurkannya. Amin. Haleluya. Jangan beri kesempatan, langsung. Nggak apa-apa. Mau 7 setan, mau 100 setan, mau 100 iblis, mau 1 juta datu dukun, silakan. Nggak apa-apa. Nah, langsung orang itu pergi. Kenapa? Karena dia pikir kita nggak akan kepengaruh dengan omongannya. Pak Henrik pernah cerita sama saya, ada seorang bilang, oh Pak, di sini ada bayi, ada ini di pohon-pohon ini ada bergantungan. Biarin bergantungan, yang penting nggak ganggu saya, katanya. Nggak apa-apa. Haleluya. Iya kan? Ya nggak apa-apa, bergantungan biarin kan. Iya, main-main dia situ. Yang penting jangan ganggu kita kan, gitu kan? Iya, haleluya. Ya kalau dia ganggu kita, ya barulah kita hancurin dia kan, begitu. Lagipun kalau dia nggak ganggu kita ganggu-ganggu kan, kita pun kurang ajar menurut saya kan. Haleluya. Itu intermiso, saudara. Ya, tetap kita usir walaupun setan itu setan baik. 2 Korintus 2 ayat 11. Baca. 2 Korintus 2 ayat 11. Haleluya. 3, 2, 1. Ini sesuai dengan judul tadi kan? Mengerti, memahami cara kerja iblis, ya. Jadi kita nggak usah kasih kesempatan sedikit pun, supaya apa? Supaya dia tidak memperoleh keuntungan. Ketika Anda mulai manggut-manggut, iya ya. Jadi kalau nanti ku taruh itu bisa laris, daganganku bisa, oh bisa. Haleluya, haleluya. Makanya saudara, khususnya bapak-bapak, kalau ada kau lihat orang, kok cantik kali nih gitu ya. Hati-hati. Doa aja, doa dulu. Doa bener-beneran, doa bener-beneran. Saya beberapa kali gitu, saya buka mata, jelek banget begitu. Wah, itu pakai susu pelet ya. Nah, hati-hati ya. Jangan kita tertipu ya. Ya kadang-kadang ya memang nggak pakai pelet, dia dempulnya tebal segini. Iya, ketutup semua lubang-lubangnya kan. Haleluya. Iya. Jadi ya kita lihat cantik ya,
Makanya saudara, tapi tidak semua itu dari setan. Ada juga permainan-permainan ilmu-ilmu kedokteran ya. Oh ya, operasi inilah, operasi hidung dimancungin juga bisa. Hidung saya ini bisa mancung nih. Iya. Tapi semancung-mancungnya hidung yang dioperasi oleh dokter tetap jelek. Kalau mancungnya Tuhan yang kasih baru bagus. Haleluya. Haleluya. Serapi-rapinya gigi, kalau permainan-permainan dokter tetap aja itu nggak baik. Tetapi kalau itu dari Tuhan, itu yang paling top. Haleluya. Gak apa-apa, gigimu maju ke depan, yang penting dari Tuhan. Berucap syukurlah senantiasa. Haleluya. Iya, daripada kau habis duit untuk ngurusin itu kan, iya kan? Nanti suami istri berkelahi, uangnya kemana? Hanya ngurusin gigi. Iya, haleluya. Iya. Ya kan, jangan beri keuntungan buat dia ya. Kedua, kenapa kita nggak boleh beri keuntungan buat dia? Jangan beri kesempatan, jangan beri keuntungan, supaya ya, kenapa kita nggak boleh ya? Kita harus tahu cara kerja iblis tadi ini. Yang pertama, supaya tidak mau mengikuti kehendak arahan iblis. Tadi kita sudah baca ayatnya. Yang kedua, supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ketika tadi orang itu menawarkan supaya ada kuasa yang lain mengusir tai kambing tadi, gitu, nah, kita langsung tangkal. Enggak. Ada darah Yesus. Berarti kita mengandalkan Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Bukan karena kita tiba-tiba mengandalkan Tuhan, karena kita mengerti, memahami cara kerja setan tadi. Wah, ini bahaya, ini setan iblis. Aku cepat datang ke Tuhan. Ajak istri anak kita langsung berdoa. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7. Haleluya. Haleluya. Ajak terus anak kita, istri kita doa. Jangan istri tetangga yang kau doain terus. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi ketika kita, saudara, mengerti, memahami cara kerja setan, sehebat apapun cara kerjanya, walaupun menyamar seperti malaikat terang, kita tahu, ya kan? Walaupun dia datang dengan tawaran-tawaran yang sepertinya baik, indah, menguntungkan, kita ngerti. Kita langsung ambil keputusan, lebih baik mengandalkan Tuhan daripada mengikuti cara kerja setan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya seringkali saya katakan kepada pemuda-pemuda yang belum nikah atau pemudi-pemudi yang belum nikah, saya katakan kepada mereka, kalau kau dapat jodoh yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh dia dekat dengan Tuhan, walaupun mungkin pas kalian menikah itu dia tidak punya harta yang banyak, tapi dia rajin bekerja, saya yakin betul kalau orang takut Tuhan, apa yang dibuat tangannya berhasil. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Karena saya udah alami, saya nikah sama istri saya. Iya, nggak bawa apa-apa saya. Hanya bawa baju, celana, sepatu yang ada, nggak ada bawa harta apapun. Yeremia 29 ayat 11. Karena kita memahami firman. Yeremia 29 ayat 11. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan sejahtera dan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang berharapan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi esok hari depan itu penuh harapan. Lusa lagi hari depan itu penuh harapan. Minggu depan hari depan itu penuh harapan. Tahun depan ya hari depan. Tapi dia sudah setahun, jadi tahun depan namanya. Haleluya. Mungkin hari depan nggak dapat, tapi tahun depan dapat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Karena kadang-kala saudara ngitung hari-hari ini orang senang, tapi ngitung tahun-tahun paling malas. Iya, karena agak lama ya. Makanya dia nggak doa lagi. Akhirnya dia cari orang pintar. Padahal orang pintarnya itu saudara
nggak tamat SD, sekolah dasar pun nggak tamat, tapi dibilang orang pintar. Saya juga nggak tahu istilahnya kenapa jadi orang pintar. Iya, padahal dia buta huruf. Nah, tapi orang pintar ya, nggak tahu lah kenapa jadi orang pintar. Mungkin dia di Gua Hiro dapat. Haleluya. Iya, Yeremia 29 ayat 11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Kita baca sini. Haleluya. Ya, supaya tidak mau mengikuti kehendak arahan setan. Tadi udah kita baca, sekarang kita baca 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Sudah? Sudah? 3, 2, 1. Ya, haleluya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Waktu itu jadi bisa bulan, bisa minggu, bisa tahun ya. Saudara, kita harus punya strategi yang mantap, punya strategi yang jitu untuk menghadapi tipu muslihat setan tadi. Setiap waktu, setiap saat kita harus merendahkan diri. Haleluya. Di bawah tangan Tuhan ya. Baru di ayat 7 kita baca ayat 7. Haleluya. Ayat 7-nya baca 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara, setan iblis ini dia tidak pernah libur walaupun tanggal merah. Dia nggak hormati hari Pancasila, hari buruh apalagi. Hari apapun dia nggak hormati. Bahkan hari Paskah dia nggak hormati. Idul Fitri dia nggak hormati. Natal nggak dihormati. Dia kerja terus, nggak ada tanggal merah. Haleluya. Jadi dia lihat orang, mana yang paling khawatir nih. Dia lihat nih. Bener, mana yang paling khawatir. Ah, ini khawatirnya nggak terlalu. Wah, kayaknya ini khawatir banget nih. Di antara 30 orang ini yang paling khawatir. Dia datang. Di gereja pun dia bisa. Pas saya khotbah di hatinya, cuma ngomong tuh pendeta. Ngomong mah gampang, gue juga bisa namanya khotbah. Cuma ngomong doang. Tapi hidupku dia nggak tahu. Masalahku dia nggak ngerti, persoalanku dia nggak ngerti. Dia nggak tahu, hidupku ini menderita. Dia bisa begitu sambil dengar khotbah, di hatinya begitu, aneh nggak? Nih, orang seperti ini cepat dimasukin setan. Haleluya. Setan langsung bilang, tuh pendetamu itu ngomong doang, itu bohong. Haleluya. Itu zaman dulu, ceritanya sekarang beda. Iya. Makanya saudara, kita harus setiap saat ya menyerahkan diri kita. Tadi dalam bahasa Alkitabnya, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, terus kita lanjutkan bagian ketiga. Apa dampaknya kalau seseorang tidak mengerti, memahami cara kerja iblis? Apa dampaknya? Tadi mengapa kita harus mengerti cara kerja iblis? Sekarang kalau kita nggak tahu dampaknya apa? Pasti ada dampaknya. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Inilah dampaknya kalau kita tidak mengerti, memahami cara kerja setan. 3, 2, 1. Kalau kita nggak mengerti, nggak memahami cara kerja setan, setan tadi keliling terus. Dia cari orang-orang. Haleluya. Wah, ini dia nggak ngerti nih cara kerjaku. Lu mau nggak supaya lu dikasih orang, setiap lu tawarin barang orang beli, mau dong? Nih, pegang nih. Dari mana ini? Ini dari Puncak Bromo. Ya pegang dia. Tapi kalau kau ke toilet, supaya lebih baik lagi, dikasih paham kita supaya kita percaya. Tapi kalau kau ke toilet, jangan bawa ya, karena ini suci katanya. Lah, masa setan ngasih yang suci? Ini suci, nggak boleh dibawa kencing katanya. Makanya kau lihat kan, kalau ada orang-orang tertentu tuh yang mau ke toilet, dompetnya disimpan di sini. Ada gitu kejadian. Pas dia keluar dari toilet umum, dilihat dompetnya udah nggak ada. Marah-marah dia sama setan itu. Gara-gara lu lah setan.
dompet gua hilang. Haleluya. Iya, dompet bawa aja kamar mandi ke toilet. Amin. Haleluya. Kenapa harus taruh di luar? Saudara, ini cara setan ini. Kenapa? Supaya kita bisa ditelan. Haleluya. Orang-orang yang ditelannya itu, saudara, orang-orang yang memiliki mentalitas kecil, iman kecil, yang gampang khawatir, yang gampang ragu. Itulah yang menjadi sasaran setan. Haleluya. Makanya setiap orang yang datang ke setan, pasti kalau kita interogasi, orang ini hidupnya sehari-hari selalu khawatir. Karena itu jangan khawatir. Tuhan di pihak kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ya, kita baca Yohanes 10 ayat 10. Oh, ayat 9-nya belum ya, cepat kita baca ayat 9. Ayat 9-nya belum katanya. Haleluya. Baca. Kalian yang baca, tapi kencang. 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Lawan ya? Iya, tapi sebenarnya tadi itu untuk yang terakhirnya itu. Tapi ya oke, lawan dia. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca. Haleluya. Kita baca. Yohanes 10 ayat 10. Baca. 3, 2, 1. Jadi saudara, kalau Anda memang mengerti ya, paham cara kerja iblis, Anda harus tahu apapun yang dia kasih, seindah apapun itu dalam pandangan kita, seuntung apapun yang kita dapatkan itu dalam pemahaman pemikiran manusiawi kita, tetapi tetap akhirnya dia membinasakan kita. Haleluya. Karena kerja dia hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Haleluya. Pertama dia curi. Ya. Tadi kita kaya raya, hebat. Curi. Saudara, kemarin kami melayani orang kaya kali. Selama aku pelayan belum pernah melayani orang begitu. Tanya Daniel. Semua di rumahnya ada. Lapangan golf ada rumahnya. Biliar ada. Berapa meja di atas. Terus kolam renang. Semua ada. Tapi duit nggak ada. Mau jual ini, mau jual itu, mau jual ini. Sampai saya dengar ya, waktu dia telepon sama temennya, itu uangnya tinggal 1 juta doang. Kita makan di situ aja dari keluarga-keluarganya yang ada di situ, lagi kumpul banyak orang keluarganya, adalah 6 orang atau berapa kita doakan. Keluarga-keluarganya yang nggak kaya raya, maksudnya hartanya nggak banyak, ya, cuma uangnya ada. Dia hartanya banyak, uangnya nggak ada. Lu pilih mana lah, itulah. Haleluya. Yang mau dijual ngeri-ngeri saudara. Saya doakan tuh banyak kali. Menara apa gitu. Sampai lantai 10 apa berapa punya dia semua. Ratusan miliar lah. Mungkin hampir triliun kali. Saya pikir siapa yang aku pun doanya gemetar. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena zaman sekarang COVID begini, siapa yang punya uang sebanyak itu mau beli itu, saya pikir. Ya tapi ya udah, suruh doain aja lah. Haleluya. Jadi Anda harus tahu ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi saya nggak kaitkan yang tadi itu, enggak. Ini hanya saya kasih contoh saja saudara. Nggak saya kaitkan itu orang itu dari ini, enggak. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi saudara, kalau kita betul-betul paham cara kerja setan, kita tidak akan terjebak. Haleluya. Haleluya. Karena kita tahu dampaknya adalah yang paling mengerikan. Apa dampaknya? Binasa. Haleluya. Terus selanjutnya saudara, terakhir, sikap kita menanggapi cara kerja iblis. Sikap kita gimana? Sikap kita gimana? Cara menanggapinya. Apa sikap kita sehari-hari? Coba kita baca Efesus 5 ayat 17. Bagaimana cara kita menanggapinya ini? 3, 2, 1. Jadi
cara kita menanggapi supaya kita tidak terjebak dengan cara-cara setan iblis tadi, saudara, kita tidak boleh bodoh. Haleluya. Haleluya. Orang yang bodoh itu orang yang seperti apa? Dalam ayat ini. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun Anda, saudara, punya pendidikan tinggi dalam ilmu apa ya? Sekuler, tapi kalau Anda tidak mengerti kehendak Tuhan, Anda termasuk orang bodoh. Haleluya. 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 Saudara, keluarga-keluarga yang banyak berantakan bukan berarti mereka orang nggak sekolah. Baca dong di Jawa Pos, di TV, di apa lagi, detik.com dan segala macamnya itu, baca dong berita-beritanya. Mereka lulusan Amerika, lulusan Jerman, tapi berantakan hidupnya. Haleluya. Karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita lulusan Lacak Natonor, enjoy aja, biasa-biasa aja. Haleluya. Hanya Pak Tanjung yang tahu Lacak Natonor, orang lain nggak mungkin tahu. Karena Anda buka peta itu, walaupun itu di Sumut, tidak akan terdaftar. Tidak terdaftar, walaupun di Sumut. Misalnya kok ke Sumatera Utara, tanya gubernur, bupati, nggak tahu itu. Hanya Pak Tanjung yang tahu. Haleluya. Makanya saudara, menanggapinya ini kita jangan bodoh. Amin. Kita harus cerdas. Baca Efesus pasal 5 ayat 14. Ini orang cerdas seperti ini contohnya. Ini orang cerdas. 3, 2, 1. Berikan sore-sore buat Yesus Tuhan. Haleluya. Ini orang cerdas. Terseok bangun, terseok bangun, terseok bangkit. Bukan terseok, kenapa? Aduh, sakit. Aduh. Makin diseokkan dia, jangan. Langsung bangun. Haleluya. Langsung bangkit. Haleluya. Haleluya. Dan langsung bercahaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Baca ayat sampai ayat 16 ya. Baca. Ayat 15. Ini orang cerdas seperti ini tiap hari kerjanya. 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan sesama, bagaimana hidup, jangan seperti orang barat, tetapi seorang hari. Iya, itu. Jadi kita harus bisa menanggapinya dengan tepat, ya. Karena itu hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus tahu hari-hari ini jahat. Berarti detik-detik, menit-menit, jam-jam semua jahat. Kalau begitu bagaimana mengalahkan yang jahat ini? Kita harus hidup di dalam Yesus, hidup dalam kebenaran. Engkau pasti menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita baca ayat 16-nya. Sudah, ayat 18 terakhir. Ayat 18. Ini orang cerdas. Saudara, orang-orang yang secara formal punya sekolah tinggi, mereka bisa dipermalukan oleh dunia ini. Tapi orang yang cerdas dalam Tuhan tidak bisa dipermalukan oleh dunia. Haleluya. 3, 2, 1. Dan janganlah kamu mampu oleh anggur, karena anggur menipukan hawa nafsu. Tapi adalah kamu penuh dengan roh. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ini orang cerdas. Amin. Anda mau jadi orang cerdas? Haleluya. Luar biasa. Di sini saudara diberitahu bahwa saudara ini punya kesempatan untuk jadi orang cerdas. Haleluya. Di sini Anda baru bisa dapat mengerti siapakah itu orang cerdas. Mungkin selama ini udah matua aku, SMA-nya tamatku. Ada yang bilang SMP pun nggak tamat, mau sekolah udah umur 50 tahun. Bukan. Haleluya. Karena bukan itu yang menentukan kau cerdas. Kalau kau tidak mengerti kehendak Tuhan, kau termasuk orang bodoh. Tapi kalau kau mengerti kehendak Tuhan, paham cara kerja Tuhan, mengerti cara kerja setan, Anda orang-orang cerdas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saudara, jangan kita pikir setan itu harus dari Jakarta Timur, harus dari Medan datangnya. Enggak. Kadang setan itu di sekeliling kita. Iya. Kadang istri kita bisa dipakai, kadang suami kita, kadang anak kita. Siapa aja bisa dipakai setan. Nggak percaya? Yudas dipakai setan. Padahal Yudas itu orang dekatnya Tuhan Yesus. Orang kepercayaan Tuhan Yesus yang pegang uang. Kalau orang suruh pegang uang berarti orang jujur. Tapi orang jujur belum tentu dia bisa terus konsisten dengan kejujurannya. Karena itu saudara, kita nggak boleh stop berhenti. Kita harus terus penuh dengan roh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sudah tahu tadi ya, kerja setan. Apa Anda pernah lihat itu? Bayi bajang. Tapi pernah dengar nggak namanya Sumbokong? Ada perjamuan kudus tiap hari ya. Oh, kalau tiap hari kasih tahu. Tadi saya nggak ngerti. Haleluya. Memang saudara, saya kecapean kali tadi malam tuh ya. Tadi pun ini sebenarnya luar biasa kalau saya bisa khotbah. Saya doa, kaki dingin, saya lari ke ke lapangan, enakan, persiapan doa lagi, dingin, tidur lagi, ketiduran. Doa lagi, kira-kira sudah jam 1 lah baru dapat ini, aturan-aturannya ini saudara. Haleluya. Jadi anak Tuhan harus mengerti, memahami cara kerja setan. Haleluya. Sebaik apapun setan, dia adalah penipu. Haleluya. Jangan mau ditawari oleh setan. Karena tujuan setan nawarin kita apa? Enggak, tujuan setan memberikan rezeki. Biar apa? Itu yang benar, supaya dia punya hak, punya sertifikat, punya hak untuk berkata sama Tuhan, nih sudah menjadi milikku. Haleluya. Yang kedua, kenapa anak Tuhan harus mengerti, memahami cara kerja iblis? Supaya tidak mengikuti kehendak arahan iblis. Supaya tidak mengikuti kehendak arahan pintar dia. Haleluya. Nggak usah pala ayat-ayatnya. Haleluya. Yang kedua, supaya apa? Kenapa kita harus mengerti? Mengandalkan Tuhan. Iya, dapat hadiah dia nanti. Supaya mengandalkan Tuhan. Gak usah pala ayat-ayatnya. Yang ketiga, apa dampaknya? Kalau seseorang tidak mengerti, memahami cara kerja iblis, dampaknya apa? Dan ditolak iblis. Iya, haleluya, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terus sikap kita menanggapi cara kerja iblis apa? Sikap kita. Jangan bodoh. Haleluya. Harus apa? Harus cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari kita perjamuan kudus. Haleluya. 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 Saudara, tolong ini Alkitab. Haleluya. Kita doa. Haleluya. Haleluya. Oke. Mari. Tuhan Yesus, kami percaya tubuh dan darah-Mu akan memberikan kepada kami kesehatan ilahi yang membuat kami sehat. Tidak ada virus apapun termasuk coronavirus yang mampu untuk tinggal di kulit tubuh kami. Saya percaya di dalam nama Yesus, kami orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Karena itu kami percaya dengan tubuh dan darahnya kami sudah ditebus dari hukuman maut dan hukum dosa. Oleh tubuh dan darahnya juga kami menang terhadap gangguan penyakit termasuk coronavirus di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bagi. Haleluya. 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 Ya, ambil sendiri. Ini tubuh Kristus dan darah Kristus. Tubuh Kristus dan darah Kristus. Tubuh Kristus dan darah Kristus.
Sudah dapat semua ya? Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang belum dapat? Sudah dapat semua? Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Haleluya. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Dengan iman kita percaya, kita angkat dengan tangan kanan kita, ini adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, apakah semua saudara-saudari percaya bahwa ini tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, dengan percaya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat darah Kristus. Haleluya. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, apakah semua saudara yakin betul percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Penyakit-penyakit apapun yang ada di bagian-bagian tubuh kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penyakit-penyakit apapun, bahkan serangan-serangan iblis setan tidak akan lagi bisa datang, karena kami tahu kami sudah ditutup bungkus oleh darah Yesus, menyatu dengan tubuh Kristus. Kami percaya, kami sehat, kami dipelihara Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dengan tubuh dan darahmu kami sudah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut. Oleh tubuh dan darahmu kami sekarang sudah mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, itu milik kami. Kami tidak perlu apa orang katakan tentang kami. Yang kami tahu itu milik kami. Sekalipun orang menghina kami, kami percaya kami milik Tuhan. Apa yang Tuhan punya adalah punya kami. Kami tidak peduli mau orang bilang kami gila. Yang penting di dalam Tuhan kami pasti kaya, dipelihara, dijaga, dilindungi. Karena itu firman Tuhan, tetap kami imani. Hari ini kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami pasti menang lebih daripada pemenang. Di dalam satu nama, Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami percaya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan kanan kita. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tidak punya apa-apa. Kalaupun hari ini ada apa-apa, itu bukan karena kami